Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang kita lakukan dengan terang benderang, dengan bangga, na'udzubillah, ataupun yang kita sembunyikan dengan rapi, suami, istri, anak, cucu, tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya maupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita berikutnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajat kita yang mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul di antara Allah Subhanahu wa taala mereka membaca Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka, para malaikat bersama mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menerima amal ibadah kita. Allah tingkatkan ilmu iman amal kita sehingga memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam
Marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minal dhulumati ilan nur. Tahun baru Hijriah ini semoga Allah beri keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Barang siapa tahun baru ini sama seperti tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa tahun baru Islam ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, tidak ada hari yang kita lewati kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayahnya. Kalau lewat dari jarak kehidupan Nabi dengan kita kira-kira 1500 tahun yang lalu, jauh lama yang lalu. Kalau jaraknya dari sini ke Mekah, Madinah 8-9 jam naik pesawat, jauh jaraknya. Alhamdulillah dari sekian manusia yang begitu banyak, kita yang dipilih mendapatkan hidayah Allah. Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Abdul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, setidaknya 69 kali disebutkan di dalam Al-Quran, dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Namun beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tuanya tidak beriman, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam kepada anandanya, begitu juga Nabi Lut alaihissalam kepada istrinya, begitu juga Asia kepada suaminya, begitu pula juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamandanya. Sungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur sampai saat ini mendapatkan hidayah Allah. Mudah-mudahan istiqamah hingga husnul khatimah. Kemudian juga tidaklah hari kita lewati kecuali mencari ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Dan tidaklah kita melewati hari kecuali mencari nafkah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa dibaca juga oleh Imam Besar Masjidil Haram, ya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah. Biasa dalam khatmul Qur'annya, di dalam Qur'an kita juga yang ada khatmul Qur'annya ada doa ini. Begitu juga dipopulerkan oleh Ustaz Adi Hidayat zaman sekarang. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya buku, nanti Bapak Ibu yang mau beli hubungi Ustaz Muhammad, ya.
Ini judul bukunya Perjalanan Manusia dalam Cahaya Al-Quran dari Ruh hingga Keabadian. Nah, ini terinspirasi dari beliau. Bagaimana sebelum kita lahir, saat kita lahir, remaja, dewasa, orang tua, membangun keluarga, kemudian juga membentuk generasi Rabbani saat menuju surga setelah wafat dan sebagainya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Pengantarnya juga Ustadz Abu Somad. Harganya 75.000, mudah-mudahan sebagai ilmu yuntawawi. Nama saya USK, Ustadz Said Kutub. Ikutin doanya. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwa. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Kata Nabi, orang yang sering silaturahim insyaallah rezekinya banyak barokah. Man ahabba ayyubsara lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal, dan umurnya panjang. Kata Nabi, a'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Namanya umur nggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Allah membuka tahun baru Islam dengan bulan haram, bulan mulia, namanya Al-Muharram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir dalam keadaan suci, bersih, lurus. Yang menyebabkan Yahudi, Nasrani, Majusi orang tuanya. Allah menutup akhir tahun juga dengan bulan haram mulia, bulan Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Allah sudah menyelamatkan kita saat kita baru dilahirkan, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita saat kita diwafatkan, dan mudah-mudahan Allah kembali menyelamatkan kita saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan yang sangat singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan kita dari alam arwah yang kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah. Kemudian Allah jalankan lagi kita ke alam rahim orang tua kita. Kemudian Allah jalankan lagi kita ke alam dunia. Kemudian Allah jalankan alam dunia yang singkat ini menuju alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Di antara kemuliaan bulan Al-Muharram ini, yang pertama, bulan Al-Muharram ini termasuk bulan haram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 3 bulan berturut-turut. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Al-Muharram, terpisah sendiri bulan Rajab. Kalau kita melakukan amalan di bulan haram ini, di bulan yang dimuliakan Allah ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Banyak sedikit Allah balas.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu faummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang banyak bekalnya, pahalanya banyak, akan mudah masuk ke dalam surga. Orang yang dengan amalnya, dosanya banyak, akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi dengan rahmat Allah, mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Siapa yang datang kepada Tuhannya dengan memikul dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas, neraka Jahannam. Siapa yang datang kepada Tuhannya dengan membawa iman dan amal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, derajatnya tinggi, dimasukkan ke dalam surganya selama-lamanya. Jangan sia-siakan bulan haram ini, bulan Al-Muharram, agar kita banyak melakukan amal saleh. Baik. Kemudian yang kedua, di antara kemuliaan bulan Al-Muharram ini termasuk bulannya Allah. Termasuk bulannya Allah. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama salat, seutama puasa wajib di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, puasa sunnah paling hebat, paling dahsyat di bulannya Allah, namanya Al-Muharram. Baik puasa Daudnya, puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, bahkan juga puasa 9, 10 Al-Muharramnya, Tasu'a dan Asyuranya berkah insyaallah. Maka jangan disia-siakan. Alhamdulillah hari ini bagi yang puasa tanggal 9 semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat beliau hijrah ke Madinah, ada orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 di bulan Al-Muharram atau Asyura. Apa sebab mereka melaksanakan? Karena dulu Bani Israel diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun beserta para tentaranya. Mereka bersyukur dengan puasa sunnah, puasa di bulan Al-Muharram Asyura. Kata baginda Nabi, ana ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa ketimbang kalian. Oleh sebab itu, kalau saya ada umur yang akan datang bulan Al-Muharram, saya akan membedakan dengan puasa sunnah ditambahkan 1 hari tanggal 9-nya. Kalau hari ini jatuhnya sekarang, tadi udah buka puasa, besok tinggal tanggal 10-nya Asyuranya. Nabi berharap kalau kita melaksanakan puasa sunnah ini, dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan lebih hebat lagi, ada waktu kesempatan tambahin lagi 11-nya atau setiap bulan 3 harinya dan sebagainya. Itu kebiasaan Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW, senantiasa sholat witir sebelum tidur, sholat duha minimal 2 rakaat, kemudian puasa sunnah sebulan 3 hari, pahalanya sama dengan 1 bulan. Kalau dilakukan setiap bulan, Masya Allah, tabarakallah, sepanjang masa dinilai puasa oleh Allah. Yang ketiga, banyak-banyak melakukan amal saleh. Di antaranya, Allah mencintai yang wajib-wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Baik, caranya gampang ibu-ibu masuk surga. Karena waktu kita singkat dan padat, saya sampaikan kewajiban buat ibu-ibu agar mudah masuk surga. Silakan pilih pintu surga yang ibu inginkan. 1, mau pulang ibu ini. Kedengeran nggak tuh? 1 yang wajib adalah
jaga sholat 5 waktu. Ya, afdhalus sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Seutama sholat adalah sholat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang laki-laki, bapaknya, anak-anaknya, yang laki-laki sholatnya di masjid, di musholla. Kalau sering di rumah, itu namanya laki-laki solehah, laki-laki KW, pakaiin jilbab. Ya. Laki-laki sholatnya di musholla, di masjid, setiap langkah ampunan, setiap langkah dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu walaupun di rumah secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah. Allah 5 waktu. Kalau sholatnya bagus, baik tepat waktunya, tepat bacaannya, tepat gerakannya, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Anaknya 7 tahun suruh sholat, sampai 10 tahun kagak mau sholat, boleh dipukul, maksudnya dengan kasih sayang, jangan melukai, dicontohkan, diajarin, ya. Jangan bapaknya doang, jangan orang tuanya doang, anaknya aja, kaum milenialnya, generasi Z-nya, alfanya bawa ke masjid. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Seutama sholat 5 waktu. Kemudian yang sunnahnya sholatul lail, sholat malam. Yang kedua, ibu-ibu, yang wajib adalah jaga puasa Ramadan. Jaga puasa Ramadan itu seutama puasa. Puasa sunnah terbaik, setelah itu sunnahnya di bulan Muharram, bulannya Allah. Usahakan besok, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya ajak anak-anak saya pergi sahur. Mudah-mudahan besok semangat lagi sahur, diberikan kemudahan keberkahan oleh Allah. Insya jadi hambanya yang bertakwa, mudah masuk ke dalam surga, pahalanya tanpa batas. Orang yang puasa itu mulianya, orang yang imannya kuat, salat malam tanda keikhlasan, puasa sunnah tanda keikhlasan, imannya lagi kok lagi kuat. Gak semua orang bisa puasa sunnah, gak semua orang bisa salat malam. Dan itu tanda kerelaan, keikhlasan hambanya kepada Allah. Yang ketiga adalah apa? Jaga kehormatan diri. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, jaga kehormatan diri. Pacaran, apa yang terjadi? Banyak yang pacaran, pacarnya disekop, pacarnya disiksa, matanya hilang, giginya, mulutnya digunting. Na'udzubillah min dzalik selama 3 tahun. Na'udzubillah, dan sabar, masih usia belia, belajar yang banyak. Jaga diri kita, jaga kehormatan kita, indah pada saatnya. Insya Allah udah matang lahir batin, nikah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah apa itu kewajibannya? Taat kepada suami. Jadi bagaimana wanita yang baik itu? Ayun nisa khairun tasurruhu idza nadhara. Kalau dilihat menenangkan hati suaminya. Nenek-nenek kata Nabi kalau masuk surga. Kenapa? Karena entar dimudahin lagi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuti'uhu idza amara. Kalau diperintah suami mentaatinya, ya. Wala tukhalifuhu, jangan membuat perselisihan kepada suami yang menyebabkan suaminya nanti marah. Ini perempuan yang baik. Terakhir, amal mutlak, ya. Jadi istri baginda dan Muhammad SAW namanya Khadijah. Orang yang sangat mulia, yang membuat cemburu istri lainnya, padahal beliau sudah wafat dan tidak ada pengganti Khadijah, kata Nabi. Istimewa luar biasa, lahir batin berjuang bersama Nabi, beriman menolak perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai hartanya habis. Di antara banyak kemuliaannya disingkat dalam kitab Riyadhus Shalihin, 2 di antaranya.
Sabut beliau selama hidupnya mendapatkan salam dari Allah, penguasa langit dan bumi. Yang kedua mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihissalam, sayyidul malaikah, penghulunya para malaikat. Kemudian beliau disediakan istana surga. Hebatnya Khadijah, istri baginda Nabi. Ya, Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Apa amalannya? Dengarkan baik-baik, Bro. Satu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami. Setuju kan Bapak-bapak nih? Setuju kan? Memberikan masakan yang paling disukai suaminya. Bisa nggak masak? Makanan yang enak nih. Perbuatan bukan dosa. Apa namanya? Pengakuan palsu yang dibolehkan adalah apa? Makanan istri kada enak kita bilang enak. Nah, memberikan pelayanan yang terbaik buat suaminya. Yang kedua, dia berat dulu mau pulang. Ibu mau gak suaminya setia ibu? Jadilah ibu seperti Khadijah. Yang kedua adalah Khadijah selama hidup bersama Nabi 25 tahun, Nabi tidak menikah dengan siapapun. Setia dengan Khadijah, Masya Allah, Allah, beliau bersama Nabi selama itu tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi Muhammad SAW, alias nggak pernah lawan sama suaminya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata insan in qata amalu illa min thalasin." Kalau kita wafat, semua amal ibadah kita berhenti semua, kecuali 3 yang akan berhenti terus-terusan. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, bantu ini musala, bantu ini masjid, bantu yayasan Ustaz Muhammad, bantu program dakwah Quran dan sebagainya. Selama digunakan, pahala kita semuanya akan mengalir. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak kandung, anak binaan, anak yatim yang kita rawat, apalagi bulan Al-Muharram. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Aku sangat dekat dengan orang penyantun, perawat, dan juga membina anak-anak yatim. Imannya dusta, ngomong doang tapi batil. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Ahli ibadah gak bakal masuk surga kalau dia pelit, gak sesuai iman dan amalnya. Nauzubillah men. Dan kalau kita wafat, yang mengikuti kita 3, ahluhu, keluarganya, 2, amalu, amalnya, 3 adalah hartanya, malu. Semua meninggalkannya, keluarganya balik lagi, hartanya kembali lagi. Yang bertahan adalah amal. Kalau orang sudah wafat, pengen dihidupkan lagi ke muka bumi, amalan apa yang ingin dilakukan? Shadaqah, berbagi di jalan Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Mumpung masih hidup, panjang umur, berkah, taat kepada Allah, saling memaafkan sama manusia, kemudian berbagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa umur kita, diberikan keluasan rezeki, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin kita adil amanah. Kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Alhamdulillah alladzi alhamdu rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu baqi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.